selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dalam ibadah kita. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan Yesus sudah menolong kehidupan kita. Pakai segala kehidupan kita, segenap kehidupan kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Allah yang baik, Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, Allah yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau
cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Haleluya, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau kekuatan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau perlindungan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan kami, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Shalom, apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur kalau hari ini kita masih tetap diberi oleh Tuhan kesehatan, diberi oleh Tuhan anugerah yang luar biasa, penyertaan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Saya berharap setiap kita masing-masing terus tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya selalu ada hal-hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan buat setiap kita. Hari-hari ini mungkin semakin hari ada begitu banyak orang mulai berpikir kapan masalah, persoalan selesai.
Tapi saya percaya, kita semua juga harus percaya, waktu Tuhan yang akan menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami terus belajar bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas hidup kami. Dan kami bersyukur untuk menikmati semua kemurahan-Mu. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau selalu membela kami, menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami rindu lewat firman-Mu, Engkau mengajarkan kami tentang kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, kapan masalah COVID dan masalah-masalah yang lain berlalu dari negeri ini cepat selesai. Saya tidak tahu jawaban apa yang harus saya berikan karena saya juga tidak mengerti dan saya tidak tahu kapan itu bisa selesai. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, pada akhirnya kita akan bisa melihat beberapa bagian-bagian yang kita mesti percaya ada waktu Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Karena di dunia ini semuanya adalah kesementaraan. Kita belajar firman Tuhan bersama. Saudaraku, sebelumnya mari kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita bersama dari Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Ayat 13 dari Mazmur 27. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku, itu bunyi daripada firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai 14. Lanjut kita akan buka di dalam Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28 firman Tuhan. Ayat 28, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu pasti akan Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi ayat yang kita sudah baca itu memberikan peneguhan buat setiap pribadi kita masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita? Kita belajar dari kitab Yosua, saudaraku. Kita di situ bisa belajar dari seorang yang bernama Yosua. Ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dia menggantikan Musa. Dan di situ kita bisa belajar bagaimana Allah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, menghadapi situasi yang menekan dia, bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel yang kita tahu, yang keras tengkuk, yang tegar tengkuk, tapi dia bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya, masalah dan persoalannya. Dan kita lihat bagaimana Yosua menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku, mari kita lihat sikap apa yang kita akan semua lakukan ketika masalah persoalan datang. Yang pertama, saudaraku, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang kekasih, janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi ada begitu banyak tantangan yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan menyertai dengan luar biasa. Satu hal yang hebat sekali, saudaraku, ketika kita sedang menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang kita akan ambil? Saudaraku, ada beberapa pertanyaan di dalam hidup ini. Yang pertama, apa yang kita harapkan dari seluruh kehidupan ini? Ketika kita menghadapi masalah, persoalan dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan? Saya percaya semua pasti akan menjawab jalan keluar. Bagaimana menemukan jalan keluar, bagaimana menyelesaikan setiap masalah. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih, sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bayangkan, coba perhatikan bagaimana Yosua yang tadinya hanya sebagai seorang yang katakanlah dia hanya orang yang ikut kemana Musa pergi, mungkin hampir sama dengan seorang murid saja, dan dia tidak tahu apa-apa, tetapi Musa menjadikan Yosua luar biasa, mendidik Yosua dengan luar biasa. Yosua mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya. Yosua tidak dianggap oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Orang hanya menganggap Musa, menghormati Musa, bukan Yosua. Tapi suatu saat luar biasa terjadi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Yosua untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Ada hal yang bisa kita pelajari. Saudaraku, yang tentu saja yang menjadi pengharapan kita adalah kita keluar dari masalah kita sebagai orang yang luar biasa. Yosua tidak dikatakan sebagai seorang yang hebat luar biasa, tidak, tetapi menjadi orang yang biasa-biasa, kemudian menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, mungkin kita tidak menemukan jalan keluarnya dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan Bapak, Ibu, Saudara untuk memberikan kepada kita semua jalan keluar. Tuhan sedang mempersiapkan kita yang tidak mungkin diperhitungkan, yang mungkin kita juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan sedang membuat satu hal yang baru lewat hidup kita, lewat masalah kita, lewat persoalan yang kita hadapi. Tuhan sedang ingin membawa kita jauh lebih besar lagi, naik level lebih tinggi lagi, mengatasi segala sesuatu yang hanya lewat pikiran kita semata. Ini luar biasa, saudaraku. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah persoalan, ingat, Tuhan sedang ingin membawa kita kepada level yang jauh lebih besar lagi. Lewat masalah, Tuhan sedang ingin membawa kita lebih tinggi lagi. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita akan hadapi ketika persoalan-persoalan itu datang di dalam hidup kita? Yang kedua adalah tetaplah berfokus pada Tuhan. Jangan pernah pedulikan intimidasi. Jangan pernah pedulikan apa yang ada di sekelilingmu. Terkadang, saudaraku, masalah itu menekan kita. Persoalan menekan kita. Kita belum pernah menghadapi persoalan kita. Kita belum pernah menghadapi masalah yang seperti ini. Sepertinya itu menekan kita sekali. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah-masalah yang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu intimidasi yang dilancarkan oleh iblis untuk menjatuhkan iman kita. Jangan berfokus kepada masalah, jangan berfokus kepada persoalan kita. Kalau kita hanya berfokus kepada masalah atau persoalan kita, maka pada akhirnya kekuatan kita menjadi lemah.
Tuhan ingin supaya setiap kita mengerti ada hal yang luar biasa. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Bagaimana Tuhan hanya ingin supaya kita mengerti. Ayat 6 dari Yosua pasal 1 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan ayat 7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tahu tidak selalu lurus, mulus ya. Perjalanan hidup itu terkadang kita menemui jalan-jalan yang berliku, naik turun, kadang kita menemukan hal-hal baik atau hal-hal yang buruk dalam setiap perjalanan kita. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk melangkah. Kita terus melangkah karena kita tahu Tuhan selalu mendampingi kita. Jangan pedulikan hal-hal yang membuat iman kita bergoyah, iman kita lemah oleh karena intimidasi dari si iblis yang mengatakan doamu tidak terjawab. Ada hal-hal yang masih berdosa di dalam hidupmu. Ada hal-hal yang menghalangi hidupmu. Itu intimidasi, itu sesuatu yang seringkali membuat kita menjadi orang yang makin jauh dari Tuhan. Ya, seringkali hal-hal yang seperti itu ditiupkan oleh si iblis untuk menjauhi kita dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa lihat cerita waktu Petrus berjalan di atas air. Bagaimana selangkah dua langkah dia bisa berjalan di atas air karena fokusnya hanya kepada Tuhan. Tapi ketika dia merasakan angin yang meniup dia, ada deburan ombak mungkin yang dia dengar, ada cipratan ombak yang dia rasakan, akhirnya dia mulai bimbang dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu intimidasi. Kita belajar bagaimana ketika kita menghadapi pencobaan. Terkadang Tuhan memakai hal-hal buruk dalam hidup kita untuk mengingat manusia bahwa betapa kita terbatas. Terkadang kita mengalami kerugian dalam usaha, dalam perdagangan. Kadang kita begitu mengalami sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan kita. Kita mengalami sakit, kita mengalami penderitaan. Kadang Tuhan memakai hal-hal itu untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu sangat terbatas. Manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan Tuhan kadang juga memakai kepahitan di dalam hidup kita untuk mengingat siapa kita, mengingat ciptaannya, yaitu supaya kita mengerti apa sebenarnya tujuan hidup kita. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula ya. Dan sekali lagi saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada maksud jahat Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit, kita mengalami kerugian dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Tuhan hanya ingin memurnikan keadaan kita. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 di situ diceritakan bagaimana seperti umpama seorang tukang periuk yang sedang membuat satu periuk atau belangga dari tanah liat. Ya, kalau dia melihat periuknya ini agak sedikit jelek, kemudian mungkin agak sedikit penyok-penyok, maka tukang periuk ini akan melebur kembali tanah itu, kemudian dia bentuk lagi menjadi sesuatu yang bagus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan, masalah, persoalan, apapun itu hanya untuk menyadarkan kita. Selalu yang kita harus ingat adalah tujuan hidup kita di dunia ini. Untuk apa semuanya? Apa yang kita kejar, yang kita kerjakan sepanjang hidup kita di dunia. Mungkin selama ini kita hanya berfokus kepada pangkat, kepada kedudukan, kepada kekayaan, kepada kemuliaan, kepada kehormatan manusia. Tapi kita lupa tujuan Allah yang hakiki, tujuan Allah yang utama adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Lewat masalah, lewat persoalan kita, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Berjalanlah tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Jangan cepat putus asa. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan mengeluh. Jangan melihat suatu hal pada akhirnya kita justru menjauh daripada Tuhan.
kita belajar bagaimana kita tetap berpada pada Tuhan, tetap mengarahkan fokus atau pandangan kita kepada Tuhan. Kita tetap hanya Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga adalah mungkin ada beberapa bagian dari hidup kita yang perlu diperbaiki. Ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki daripada hidup kita. Nah, Tuhan terkadang ketika kita berdoa, dia sepertinya sengaja sepertinya dia tidak menjawab doa kita, sepertinya, ya. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu, ya. Mungkin ada hal-hal yang harus masih diperbaiki dalam hidup kita. Kenapa kita mengalami hal-hal yang merugikan? Kenapa kita sepertinya doa kita tidak terjawab? Di dalam Yosua pasal 3 ayat ke-5, ayat ke-4 dan ke-5 firman Tuhan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatnya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebab besok Tuhan bisa melakukan apa saja. Bisa hari ini, besok, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 1 abad mungkin kemudian, baru dia lakukan itu. Itu terserah Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari kata ini, yaitu penundaan. Kenapa? Karena Tuhan masih melihat ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam hidup kita, ya. Kenapa? Supaya nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, kita tidak terdapat cacat dan celah. Lewat masalah, lewat persoalan, lewat penderitaan, ya, itu mendidik kita. Supaya pada akhirnya kita mengetahui, oh ada ini yang kurang. Mungkin karakter kita, mungkin kebiasaan kita, ya saudaraku. Kadang kita lupa, kadang kita merasa bahwa kita benar, kadang kita merasa kita paling baik, kadang kita merasa paling sempurna, paling benar. Justru ketika kita merasa paling baik, paling benar, paling sempurna, justru itulah saatnya kita mengintrospeksi diri kita, siapa kita. Ya, karena kata Tuhan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Karena setiap orang berbuat salah, sudah pernah berbuat salah dan masih bisa berbuat salah. Karena itu tengok diri kita. Jangan pernah menuduh orang, jangan pernah menilai orang lain. Kalau kita terlalu sibuk menilai orang lain, melihat kekurangan orang lain, melihat apa yang jelek dari orang lain, pada akhirnya kita kehabisan waktu untuk menilai diri kita sendiri. Kita kehabisan waktu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena itu mulailah belajar, ya, penundaan di dalam doa-doa kita, penundaan jawaban di dalam doa kita, maksud saya adalah ini untuk melihat masih ada hal-hal yang kita harus perbaiki di dalam hidup kita, ya, harus ada hal-hal yang kita perbaiki di dalam hidup kita. Nah, itu yang paling penting bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, karena segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Kita menantikan waktu Tuhan. Memang pada waktu kita menantikan waktu Tuhan itu tidak enak, saudara, ya. Sepertinya kebiasaan kita, kedagingan kita adalah pengen cepat, ya. Segala sesuatu pengen cepat, serba instan. Semuanya pengen cepat, ya. Jawaban doa juga pengen cepat. Kita berdoa juga cepat banget, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Tuhan menunda waktunya, akhirnya apa? Kita merasa bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Sabar. Kalau Tuhan menjawab doa kita, itu berarti Tuhan sedang persiapkan yang jauh lebih besar dari cuma sekedar doa kita. Dia sedang mempersiapkan yang jauh lebih hebat lagi dari cuma sekedar apa yang kita minta. Tuhan sedang mempersiapkan itu. Itu luar biasa bagi kita semua. Jadi tetaplah bertahan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, introspeksi diri kita. Ada hal-hal yang mungkin selama ini tidak berkenan di mata Tuhan yang kita kerjakan. Introspeksi, ya. Jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang lain. Tengok diri kita sendiri. Apakah kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan? Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita berusaha,
ingat baik-baik apakah kita sudah melakukan apa yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah belajarlah bersyukur. Ajar kepada diri kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hidup kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa bersyukur. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa hidup itu bukan sekedar makan dan minum, pesta pora, bukan sebagai mana yang kita pikirkan menurut kedagingan kita. Ada orang yang menghormati kita, memuliakan kita, kita dianggap hebat. Hidup itu bukan cuma sekedar itu, saudara. Tapi hidup adalah memiliki tujuan yang pasti, yaitu untuk memuliakan namanya. Yaitu supaya hidup kita berkenan, berbuah. Apapun yang terjadi, belajarlah bersyukur. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Tidak ada hal-hal yang jahat dari Tuhan. Karena kita itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yesaya mengatakan, engkau berharga di mataku. Jadi kalau kita menganggap diri kita berharga, ya, kita tidak boleh dikalahkan oleh hal-hal yang sepele, yang cuma ya apa kata orang. Tapi kita mulai belajar bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya itu akan terjadi di dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan karena Dia akan bertindak. Nantikanlah Tuhan, Dia akan melakukan perkara yang ajaib atas kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita mengerti ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah kita mau belajar untuk tetap bersandar pada Tuhan. Yang kedua adalah tetap berfokus pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita belajar bagaimana memperbaiki diri kita kalau masih ada fokus, ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Dan yang keempat, belajarlah bersyukur. Nantikanlah Tuhan, Dia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami masalah persoalan hidup. Di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan pribadi kami, bahkan sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau beserta dengan kami dalam segala perkara apapun yang kami hadapi. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada dekat dengan kami, siap untuk membela kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar untuk tetap taat, fokus pada Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersandar pada Tuhan, mengintrospeksi diri kami. Kalau ada sesuatu yang salah, kami akan sampaikan kepada Tuhan dan kami minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu ketika mereka sedang menghadapi persoalan apapun. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar, karena Engkau adalah Allah yang hebat dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya anugerah-Mu yang sempurna atas hidup kami. Dan pada hari ini kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu saatnya akan tiba, kami akan keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pada hari ini, untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, ketika mereka menghadapi masalah persoalan karena bencana alam, Tuhan tolong mereka. Tuhan jagai mereka, Tuhan hibur mereka. Engkau yang menjadikan setiap mereka boleh diperkenanan Tuhan. Jagai, hibur mereka, dan kalau mereka sakit Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih juga untuk berkat-berkat pelindungan untuk setiap anak-anak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk negeri kami yang kami cintai. Bapak Presiden yang memimpin negeri ini, Wakil Presiden, staf-staf menteri, bahkan seluruhnya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati bangsa ini dengan luar biasa. Engkau mengasihi bangsa ini dengan luar biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Untuk Sinode Gereja Betel Indonesia, di
bawah pimpinan Bapak Rubin Adi, kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas kepemimpinannya, dan berkati juga para pemimpin-pemimpin daerah, BPD di daerah, Tuhan berkati, BPD Jawa Barat, Bapak Satria, Tuhan berkati. Berikan kepada setiap pemimpin kami hikmat, dan juga untuk para sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia, ketua-ketua sinode yang ada di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, jagai, lindungi dengan luar biasa, dan kasih Tuhan menyertai setiap hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu. Terima kasih. Dan sebelum kami sebentar akhiri, kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan menjaga kita untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di sepanjang hidup kita. Dia yang menjaga seluruh kehidupan kita. Dia yang berkenan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.